Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Kakek ini terus terang mengaku dirinya manusia harimau, tetapi bentuknya manusia biasa. Benarkah pengakuannya? Yang dulu adalah harimau dengan kepala manusia dan masih muda usia. Ia ingat semuanya itu. Memang benar ingatanmu itu, Kapten, kata Jalubuk tiba-tiba. Yang dulu itu anakku. Dia marah karena ada di antara kalian yang menyiksa dia. Kamaludin jadi pucat. Jalan pikirannya dibaca oleh kakek itu. Kau sangsi, apakah benar aku ini manusia harimau? Aku bukan ingin memamerkan diri karena menjadi makhluk aneh semacam aku ini. Itu merupakan musibah seumur hidup. Tidak ada yang mau dibanggakan. Tetapi keadaan diriku yang kadang-kadang menjadi harimau adalah nasib yang tak dapat ditolak. Mengertikah Anda, Kapten? Oleh rasa takut yang memuncak, kapten itu menjawab bahwa ia tidak ragu-ragu dan mengerti akan keterangan kakek itu. Namaku Jalubuk dan kuburanku di Mandailing. Yang dibunuh Ki Ampuh yang sudah terkutuk jadi babi hutan itu adalah menantu dan cucuku. Dan kakek itu berubah wujud secara bertahap di hadapan sang kapten, Sultan Mandiangin, Sabrina, dan yang lainnya. Semua memperhatikan penuh rasa takut tetapi tak dapat melarikan diri. Kaki saja pun rasanya tak dapat diangkat. Bagaimana pula mau lari dari sana? Dalam tempo beberapa menit, Jalubuk menjadi harimau besar yang hampir sempurna. Hampir sempurna karena kepalanya tetap kepala manusia. Keringat dingin membasahi baju orang-orang yang ketakutan itu, tidak terkecuali Kapten Kamaludin dan anak buahnya. Jalubuk tak berlama-lama lagi di sana. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Sabrina yang pernah diselamatkannya, lalu hilang bagaikan lenyap ke dalam lantai tempat ia berpijak tadi. Setelah beberapa lama tak terdengar lagi lanjutan dari detik-detik yang mencekam itu, Kapten Kamaludin mengatakan bahwa semuanya sudah berlalu dengan baik dan ia akan kembali ke kantornya untuk melaporkan semua kejadian itu. Tetapi keamanan kami bagaimana? Tanya Sultan Mandiangin. Sudah Bapak lihat sendiri tadi, yang dinamakan babi hutan tidak memperlihatkan diri, tetapi ia benar ada dan kebal. Sudah pula kita lihat bersama tadi suatu keajaiban yang tidak pernah termimpikan atau terkhayalkan. Hadirnya seorang tua secara tiba-tiba di ruangan ini, kemudian jadi harimau kecuali wajahnya, dan menghilang tanpa dapat kita ketahui kemana hilangnya. Apa yang dapat kami perbuat? Kalau yang Bapak takuti itu bandit-bandit, kami mudah meringkusnya. Tetapi yang kita hadapi adalah kenyataan yang ajaib dan gaib, jawab kapten itu. Sultan Mandiangin kini hilang akal karena babi iblis itu berjanji akan membalas sakit hatinya. Laporan Kapten Polisi Kamaludin mulanya tak dipercaya oleh atasan dan rekan-rekannya. Tak heran, siapapun sukar percaya pada kisah yang tak masuk akal. Kamaludin mengingatkan kawan-kawannya pada peristiwa hampir 10 bulan yang lalu, ketika seorang laki-laki bernama Erwin ditangkap, disiksa, dan kemudian melakukan pembalasan. Mereka ingat bagaimana manusia harimau yang sangat menggemparkan saat itu dapat masuk melalui petugas-petugas yang jaga malam tanpa dilihat oleh siapapun. Setelah mendengar itu, beberapa orang di antara sesama anggota polisi teringat akan peristiwa yang membawa beberapa korban jiwa, dan keadaan kini lebih gawat oleh karena yang mengganggu keamanan bukan lagi makhluk aneh yang dikenal dengan manusia harimau, tetapi juga mayat yang bangkit dari kuburnya dan berkeliaran dengan ganas sebagai babi hutan. Bagaimana orang tak merasa takut pada babi dan harimau yang kedua-duanya berasal dari manusia dan dapat berkata-kata sebagai manusia biasa, mempunyai keberanian dan kecerdasan lebih dari manusia yang bukan merangkap fungsi babi atau harimau. Babi hutan yang tak mau memperlihatkan diri itu mengancam akan kembali membalas dendam pada Sultan Mandiangin dan akan memperkosa gadis yang bernama Sabrina yang kemenakan dari orang yang termasuk kaya itu. Apa saranmu untuk melindungi keluarga itu? Tanya Kolonel Sugondo. Saya menunggu saran dan instruksi, Kolonel. Tetapi kapten yang mengalami dan melihat sendiri manusia harimau itu. Oleh karena itulah makanya saya tidak punya saran. Saya sungguh tak tahu harus berbuat apa menghadapi makhluk-makhluk semacam itu. Lebih baik saya ditugaskan menghadapi penjahat berdarah dingin yang rajin mencabut nyawa. Sekurang-kurangnya merupakan manusia lawan manusia. Aku sendiri belum pernah melihat bagaimana rupa manusia yang jadi babi hutan dan tidak tahu bagaimana rupa manusia harimau. Aku hanya mengenal senjata api untuk merobohkan mereka. Sudah saya terangkan tadi, sang babi sudah ditembak. Sebagaimana katanya, ia memang kebal.
2 butir peluru yang ditembakkan kembali lagi. Masih untung tidak mengenai kedua petugas kita yang melepaskan tembakan itu. Heran, babinya tidak kelihatan tetapi pelurunya kembali. Anda percaya pada setan atau jin, Kapten? Saya tidak pernah ketemu setan atau jin, tetapi saya sudah dengar suara tanpa makhluk yang mengeluarkan suara itu. Saya dengar dengkur babi tanpa melihat babinya. Kemudian saya dengar suara auman harimau disusul oleh kehadiran seorang kakek yang berubah jadi harimau besar berkepala manusia, kata Kapten Kamaludin. Ketiga bawahan menguatkan keterangan sang perwira. Kalau sampai 4 pasang mata melihat, tentu tak mungkin khayalan atau mimpi. Kalian berani menjaga rumah Sultan Mandi Angin? Tanya Kolonel kepada 3 pembantu Kapten Kamaludin yang turut serta ke rumah Sultan Mandi Angin tadi. Ketiganya menyatakan tidak berani tanpa malu-malu. Beri saja tugas yang lebih berat, menghadapi bandit-bandit Senen atau para penodong penikam di sekitar Monas. Mereka tak ingat bahwa manusia harimau akan menantikan kedatangan sang babi hutan di Monas. Kalau mereka teringat akan itu, mungkin tidak akan minta bertugas di sana. Karena 2 di antara mereka tadi menembak babi hutan ajaib itu, sudah pasti makhluk itu melihat dan menandai mereka. Hampir pasti pula bahwa ia akan melakukan pembalasan. Tetapi Kolonel Sugondo banyak bertimbang rasa. 4 bawahannya yang baru mengalami shock itu disuruhnya istirahat untuk mengembalikan ketenangan mereka yang normal. Ketiga orang anak buah Kapten Kamaludin merasa lega. Sebaliknya, sang perwira meminta agar ia boleh terus mengikuti perkembangannya. Ia tadinya takut akhirnya ingin mengetahui bagaimana kisah misteri itu selanjutnya. Akan terjadikah pertarungan di lapangan Monas antara sang babi dan harimau manusia? Betapa akan serunya. Dan ia yakin bahwa salah satu akan mati. Dia akan mengintip dan kemudian menjadi orang pertama yang membawa laporan ke kantor. Namanya akan menjadi buah bibir di kalangan kepolisian dan keesokan harinya di antara masyarakat. Karena koran-koran tentu akan membuat berita tentang pertarungan dan dirinya yang mempersaksikan perkelahian hidup mati yang teramat aneh dan baru pertama kali akan terjadi di ibu kota. Gambarnya pasti akan dimuat. Dia akan terkenal dan besar kemungkinan naik pangkat. Ia akan jadi mayor polisi Kamaludin. Keinginannya diluluskan oleh Kolonel Sugondo. Kapten itu mengatakan bahwa ia akan mengamati rumah Sultan Mandi Angin yang malam itu mungkin akan mengalami sesuatu yang luar biasa kalau babi hutan yang penasaran itu kembali untuk membalas dendam. Tetapi sebenarnya ia tidak bermaksud mau ke sana. Ia lebih ingin melihat pertarungan antara babi hutan dengan manusia harimau yang bernama Jalubu. Dia akan berpakaian preman, akan berlagak sebagai salah seorang penghadang di daerah yang selalu membawa naas itu. Pistol akan dibawanya, walaupun telah diketahuinya bahwa sang babi tidak bisa ditembus peluru. Bagaimanapun senjata itu akan memberi keberanian kepadanya. Padahal orang yang sedang terkejut dan takut biasanya lupa atau gemetar mempergunakan senjata. Erwin yang belum mengetahui apa yang telah terjadi di rumah Sultan Mandi Angin malam itu tidak bisa tenang. Ia teringat pada wanita yang mulai merebut hatinya dan takut akan keselamatannya. Ia khawatir kalau Sabrina mengalami nasib seperti istrinya. Ki Ampuh pasti tidak akan mengalah begitu saja. Sejak masih manusia dan berprofesi sebagai dukun, ia selalu lemah menghadapi wanita cantik dan mau berbuat apa saja untuk memperolehnya. Kini, setelah sekian lama tak dapat menyalurkan hasrat hatinya dan dihina oleh Sabrina, pasti ia akan berbuat apa yang mungkin untuk mencicipi gadis itu. Ia ingin untuk berkata kelak bahwa Sabrina yang sombong dan jatuh cinta pada Erwin akhirnya toh didapatnya. Dengan itu ia bukan saja memuaskan nafsu manusia dalam dirinya yang jadi babi, tetapi sekaligus menyakitkan hati Erwin yang musuh besarnya. Malam itu, ia berniat untuk ke rumah Sabrina pada keesokan harinya. Karena rindu dan ingin tahu apakah tidak ada gangguan atas diri wanita itu. Ia pun walau manusia harimau tidak mengetahui bahwa tidak mendapat firasat tentang kejadian di rumah gadis itu. Kalaulah ia tahu bahwa antara ayahnya dan Ki Ampuh telah terjadi sengketa dan musuhnya itu menghina dan memfitnah ayahnya, pasti ia akan berlari ke sana untuk membuat perhitungan dengan si terkutuk itu. Malam itu, ketika ayahnya menantikan waktu untuk pergi ke lapangan Monas, Erwin akhirnya dapat juga tidur, walaupun selalu gelisah. Rabu itu tiada bulan, bintang pun tak memperlihatkan diri. Tertutup oleh awan tebal yang menggantung bahana, akan menjadi hujan amat lebat untuk membuat beberapa bagian ibu kota menjadi lautan berair tawar.
Tepat pada jam 2 dini hari, awan berat yang tidak disanggah oleh sebuah tiang itu pun roboh menimpa bumi Jakarta dan sekitarnya. Di bawah sebatang pohon yang rindang daunnya, salah satu dari sekian banyak pohon penghias di sekitar patung Pangeran Diponegoro di seberang Tugu, ada seorang hamba Allah menahan curahan hujan yang lama-kelamaan membuatnya menggigil kedinginan. Orang itu Kapten Polisi Kamaludin yang kepada atasannya mengatakan hendak mengawasi dan melindungi rumah Sultan Mandiangin. Matanya selalu mencoba menembus pandangan di sekitar tempatnya berteduh. Ia tidak tahu di mana tepatnya pertarungan itu akan berlangsung. Ia mau menahan dingin dalam keadaan basah kuyup karena ia yakin akan mendapat imbalan yang lebih daripada setimpal, keharuman nama, dan kenaikan pangkat. Kini, kapten yang ingin melihat pertarungan itu agak mudah melihat ke sekitarnya. Apalagi di sana selalu menyala banyak lampu. Tiba-tiba, jantung Kamaludin berdebar dan ia tingkatkan daya lihat matanya. Benar, yang bergerak itu binatang atau makhluk berkaki 4. Jalannya bagaikan harimau, kepalanya tak jelas. Ia menuju lapangan di depan Tugu. Ia berjalan tenang, setenang harimau berjalan di rimba raya yang dirajainya. Takkan keliru. Makhluk itu tentulah kakek yang menamakan dirinya Jalubuk, manusia harimau dari Mandailing di Tapanuli Selatan. Ia menepati janji untuk bertemu dengan manusia babi hutan yang menantangnya untuk bertanding. Apakah benar makhluk ini akan mati nanti sehingga tubuhnya dilihat orang pada keesokan paginya sebagaimana dikatakan oleh si babi hutan yang berilmu tinggi? Yang pasti, ia akan memberi laporan pandangan mata kepada atasannya, bukan masyarakat, tetapi atasan dan rekan-rekannya yang lebih dulu akan melihat tubuh manusia harimau itu kalau benar ia mati dibunuh musuhnya. Setelah melihat ke sekitarnya, makhluk itu berhenti kemudian duduk.